This is our lifestyle. Memuji Tuhan merupakan bagian dari cara kami untuk mengekspresikan semangat kami mengikut Tuhan. Melompat, bertepuk tangan, dan bersorak-sorai merupakan gaya hidup kami dalam memuji Tuhan. Kami dilatih untuk menjadi anak muda yang radikal dan militer. Sehingga kami harus menunjukkan sikap kami seperti prajurit Allah. Firman yang mempersiapkan kami untuk suatu destiny-Nya Allah. Saudaraku, untuk kita dipromosi tinggi sekali, saudara harus mempunyai excited spirit, roh yang luar biasa. Hingga kami berani mendeklarasikan firman yang kami dengar. Be an impacting church. Memiliki excellent spirit. Menjadi patron, teladan, dan dampak. We have a chance to change. Jangan lupa, tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Allah menguduskan kita seluruhnya. Maksudnya seluruhnya di sini, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan menguduskan kita seluruhnya supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat. Kalau Dia datang nanti, Dia akan datang untuk menjemput orang yang sudah disiapkannya, dipulihkannya. Jadi Dia datang untuk orang yang dipulihkannya, orang yang sudah percaya dipulihkannya. Seluruhnya, totalitas, roh, jiwa, tubuh. Kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ketika kita bilang aku percaya, aku beriman, itu bicara roh, ya. Tapi ketika kita bilang aku berpikir, aku merasa, aku menghendaki, itu bicara jiwa. Ketika kita berkata sedap kali makanan itu pedas, ya, ngantuk aku, capek, ya, itu bicara tubuh, ya. Dengar dia ngomong nah, itu bicara semua indera yang berhubungan dengan tubuh. Tapi sedih kali aku mendengar ngomongannya, udah mulai masuk jiwa. Firman Tuhan itu luar biasa, Pak, sehingga iman saya semakin kuat. Nah, itu bicara roh. Nah, Tuhan mau menguduskan seluruhnya, totalitas kita, roh, jiwa, tubuh kita. Tentu dimulai dari roh kita. Ketika kita mengalami kelahiran baru, saat kita mau mengambil keputusan bertobat, meninggalkan yang lama, lalu berserah dan percaya pada Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita,
Maka kita dilahirkan kembali secara roh, roh kita kembali dipulihkan. Nah, dari roh inilah Tuhan bekerja, Tuhan memimpin. Ya, bagaimana Tuhan terus menguduskan seluruhnya kita, mulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Pulih artinya kembali kepada bentuk semula. Ya, dulu semula kita ini dibentuk Tuhan sempurna, seperti Bapa kita yang mencipta menurut gambar rupa Allah, katanya. Dalam Mazmur pasal 8 dibilang seperti Allah. Ya. Jadi setelah berdosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, manusia semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus memberikan kita solusi. Kalau kita bertobat, percaya terima Yesus, mengaku dosa, menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat, maka Tuhan mengampuni dan menebus kita, menjadikan kita ciptaan baru, memulai pemulihan dalam roh kita, terus berlanjut ketika kita hidup dipimpin roh, hidup dengan keinginan Roh Kudus, maka roh Allah sendiri melalui kekuatan rohnya akan memulihkan jiwa sampai tubuh kita sampai sempurna. Dan kalau Tuhan datang nanti, Dia mau kita tak bercacat. Haleluya. Dalam Tuhan ada peningkatan, ada kemajuan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi kalau di luar Tuhan, merosot. Iya. Nah, jadi Tuhan datang kepada orang yang sedang dan akan dan sudah dipulihkannya nanti. Mari kita melihat satu ayat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3. Kita perhatikan ayat 21. Kristus itu, ya, Yesus Kristus Tuhan kita itu harus tinggal di surga. Dia sekarang di surga, ya, pernah datang ke dunia untuk menebus kita. Dan dia naik ke surga dan masih tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi dia belum datang karena belum terjadi pemulihan. Jadi sedang pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi di dalam 1 Tesalonika 5:23, Dia menguduskan kita sekarang oleh rohnya, kuasa firman-Nya, supaya roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat. Haleluya. Karena kedatangannya itu disebut dengan gambaran pengantin pria akan menjemput pengantin wanita untuk perkawinan anak domba nanti di surga. Nah, kalau kita bicara pengantin, maka itu tidak mungkin anak-anak lagi, ya. Pasti yang sudah dewasa dan ada persiapan, ya. Harus pengantin wanita dengan persiapan, bukan hanya persiapan pesta, persiapan pribadi juga ada, ya kan? Yang baju pengantinnya lah, yang make upnya lah, yang macam-macam lah yang berhubungan dengan pernikahan itu. Jadi kalau Yesus datang seperti seorang pengantin pria menjemput pengantin wanita. Nah, pengantin wanitanya itulah yang sedang disiapkan, didandaninya, dikuduskannya roh jiwa tubuh sampai sempurna. Ya, kalau pernikahan seorang raja itu kan hebat, kan? Ya, perkawinan Pangeran Charles di Inggris saja hebat. Ya, karena bukan main-main. Yesus raja segala raja.
dia membawa pengantin wanita dalam kondisi roh, jiwa, tubuh tak bercacat sempurna, dan dia yang melakukannya. Haleluya. Kalau dalam adat Batak, sebenarnya wanita itu sepantasnya semua pakaian apa yang kebutuhan wanita pas mau pernikahan itu dibiayai oleh pengantin pria. Itulah yang istilah kata orang sinamutnya kan. Iya, kalau misalnya yang beteng ini pengantin prianya, maka pestanya besar, maka juga sinamotnya itu pasti besar. Ya, di atas 50 juta, bisa 100, bisa sekian ya. Ya. Kenapa? Karena pakaiannya nggak boleh lagi harga 1 juta, ya kan, gitu kan? Wah, itu harus hebat. Nah, saudaraku, jadi apalagi ini digambarkan pesta perkawinan, ya, pengantin prianya Yesus, pengantin wanitanya kita, akan disebut semua orang percaya sebagai pengantin wanita, ya. Maka Tuhan sedang siapkan kita sebagai mempelai Raja segala raja. Maka dia langsung ya menguduskan kita seluruhnya. Dan dia belum datang sampai sudah siap. Itu makanya dikira Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Ya. Nah, sekarang kita yang sudah percaya terima Yesus, diampuni, disucikan, maka dia sedang memulai pengurusan itu dari roh kita, jiwa sampai ke tubuh kita. Ya. Itu menyangkut, saudaraku, iman kita, pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita. Lalu bicara jiwa sampai pikiran, perasaan kita connect, cocok dengan Tuhan. Ya, saya pernah konseling beberapa calon pengantin atau orang yang akan memilih jodoh. Tuhan merancang jodoh seseorang, maka minimal 3 hal utama ini yang ada, yang nyata, yang nampak, ya. Minimal 3. Yang pertama, pasangan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya. Dan kita bilang jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang pertama, karena kalau yang dari Tuhan itu kayak Tuhan menciptakan Hawa sepadan, ya, cocok secara roh, secara jiwa, secara badan. Ya, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang percaya. Haleluya. Ya, anak Tuhan, ya anak Tuhan gitu loh. Anak Tuhan itu anak terang. Yang belum bertobat anak gelap. Jadi gak boleh gelap bersatu dengan terang. Karena ini masalah sepadan, masalah cocok, masalah seimbang. Haleluya. Yang kedua, dia cocok, connect, mereka connect, ya. Maka bagaimana caranya supaya tahu connect atau tidak? Ya, secara rohani tadi nampak itu. Apakah dia mengasihi Tuhan? Apakah dia orang yang mau mengikut Tuhan? Mau belajar mentaati firman? Nampak. Yang kedua, cocok dengan pribadi. Itu maksudnya waktu kita
mulai mengenal dia, connect dia, ya cocok dia. Yang ketiga baru cocok dengan mertuanya, cocok dengan ya orang tua kita gitu. Saling, si prianya cocok dengan mertuanya, ya si wanitanya cocok dengan mertuanya. Karena pernikahan itu selalu ada hubungan dengan orang tua. Nah, nggak boleh anak jadi pisah dari orang tua gara-gara pernikahan. Ya, tapi dalam pernikahan memang prioritasnya adalah pasangannya kalau sudah menikah. Tapi bukan berarti jadi pisah dengan orang tua. Jadi minimal yang kunci yang tiga ini. Kalau soal uang, soal yang lain itu hanya lengkap. Tapi yang tiga ini mesti, kalau enggak saudaraku repot. Nah, demikian juga Tuhan, Dia akan menguduskan roh kita, jiwa kita, tubuh kita, sampai tak bercacat, sampai sempurna. Nah, itu yang Dia cocok. Jadi ketika kita hidupnya secara rohani mengikuti keinginan daging, bertentangan dengan Dia. Itu yang kita pelajari kan, Roma 8 kan. Orang yang mengikuti daging menjadikan dirinya seteru Allah. Tak cocok. Ya, jadi kalau seorang pemuda berantem terus asal ketemu, tak pernah cocok, ini bukan pasangan itu. Nanti pernikahan lebih gawat lagi nanti. Makanya itu harus diuji. Demikian juga Tuhan. Gak akan Dia jemput orang hidup menurut keinginan daging. Gak cocok sama Dia, bertentangan terus. Makanya orang dipimpin roh adalah damai sejahtera, hidup dan damai sejahtera, connect dengan Tuhan. Yaitu Roma pasal 8, nanti baca di rumah. Ya, secara jiwa, pola pikir cocok dengan Tuhan. Pikiran duniawi dengan pikiran Kristus gak cocok itu. Makanya kita harus dibaharui pikirannya. Ya kan? Roma pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuh. Kita harus memberikan ya tubuh kita untuk senjata kebenaran atau untuk beribadah kepada Tuhan. Persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Haleluya. Karena nanti dalam pernikahan bahwa si pria memiliki si wanita memiliki si pria gitu, saudara. Tidak menjadi dua, menjadi satu karena saling memiliki. Iya, maka Tuhan juga ingin memiliki tubuh kita. Artinya Dia ingin saudaraku connect dengan kita. Makanya kita persembahkan tubuh kita. Haleluya. Haleluya. Juga saudaraku, jangan sama dengan dunia ini, berubahlah pikiran. Kita harus belajar bagaimana perasaan pikiran Kristus. Kita sudah belajar soal pikiran yang benar. Nah, secara roh juga kita harus ikuti keinginan roh. Jadi ketika keinginan roh kita ikuti, pikiran perasaan Kristus kita pikiri, karena terus kita baharui pikiran kita, tubuh kita persembahkan karena kita tidak mau mengikuti keinginan daging yang enggak cocok dengan Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan, yang menjadikan kita seteru Allah, musuh Allah, melawan Allah ketika kita ikuti keinginan daging. Iya. Seperti tadi saya bilang, pemuda-pemudi hanya keinginannya aja mau dituruti si pemudi, atau hanya keinginan si pemudi aja mau dituruti si pemuda. Gak akan cocok ini. Kalaupun menikah ini akan susah ini terus. Dan Tuhan tidak mau. Makanya persembahkan tubuhmu, rubah baharnya pikiranmu sampai kau memiliki perasaan dan pikiran seperti yang ada dalam Kristus. Juga rohmu juga harus mengikuti keinginan roh Allah, sehingga kau hidup dan damai
Nah, lewat itulah Tuhan akan bekerja memulihkan kita, roh, jiwa, tubuh, sampai tak bercacat, sempurna, seperti gambar rupa Allah yang semula dulu. Nah, ini yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi dia belum datang. Tapi ketika ada nanti waktunya, ini sedang masa pemulihan itu, ketika itu sudah terjadi, dia akan datang. Nah, sayang yang tidak dipulihkan nanti tinggallah. Makanya pada waktu dia datang ada pengangkatan namanya. Tiba-tiba orang terbang kayak si Elia, kayak Yesus naik gitu. Jumpa dengan Yesus. Langsung pesta nanti surga. Nah, itulah nanti zaman antikristus setelah itu ya. Oke, jadi ini masa persiapannya. Haleluya. Tapi ketika kita sudah diproses dalam pemulihan ini, maka nanti kita akan menggarami, menerangi sisi rumah kita. Ya, dan di Tuhan engkau percaya selamat engkau dan sisi rumah. Jadi kita menjadi pengaruh garam terang bagi keluarga kita. Sehingga terjadilah pemulihan keluarga. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak dipulihkan, sudah terjadi pemulihan keluarga. Nah, keluarga ini ada di gereja. Maka keluarga ini dipakai Tuhan juga memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Sehingga gereja dipulihkan. Nah, kalau sudah gereja dipulihkan, Tuhan kasih kesempatan gereja untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus sebanyak-banyaknya untuk dipulihkan. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, yang kita tidak tahu kapan, dia akan datang menjemput orang yang dipulihkan. Ini yang sedang terjadi. Haleluya. Jadi tidak bercacat lagi kita secara rohani, kita secara jiwa, secara fisik. Karena Tuhan mau menyembuhkan tubuh kita, ya, mau membuat tubuh kita ini kudus sampai berkenan kepada Allah pada waktu kita datang kepada Tuhan. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Ya, saudara tahu, ketika kita beribadah seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya Tuhan menguruskan kita? Yang pertama, saudaraku, lewat Roh Kudusnya. Lewat apa? Iya, Roh Kudusnya yang sudah ada dalam diri kita. Ketika saudara bertobat, mengaku dosa, percaya terima Yesus, saudara diampuni, disucikan, lalu Roh Kudus tinggal dalam hatimu, ada dalam dirimu. Bahkan Alkitab bilang 1 Korintus 3:16, tubuhmu menjadi rumahnya, tempat kediaman Allah Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini rumahnya Allah, baiknya Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini akan bekerja memulihkan kita. Dia akan memimpin kita, ya, lewat kuasanya, lewat apinya, lewat kekuatannya, yang akan menggerakkan kita, saudara, untuk menjadi kudus. Roh Kudus. Jadi di samping dia kudus, tapi dia juga roh yang menguduskan. Makanya disebut dia Roh Kudus. Haleluya. Sampai tak ada lagi yang tidak sesuai kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah, sekarang kan masih ada yang belum kehendak Tuhan, kan? Di hati kita, di pikiran kita, di tubuh kita, masih banyak. Nah, itu makanya persembahkan tubuhmu, terus terima firman, supaya dikuduskan kita oleh firman itu. Roh Kudus juga harus kita terus izinkan sampai kita penuh dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Roh yang menguduskan namanya Roh Kudus. Itu ada dalam hati kita. Jadi dia yang melakukannya. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, hanya kita mengikuti. Maka dikatakan Roma pasal 8, anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kalau bukan anak Allah, dia nggak dipimpin Roh Allah. Ya, supaya apa? Supaya dia
menguduskan kita seluruhnya. Ini targetnya. Ya, kalau soal diberkati itu mudah sekali sama Tuhan ini. Ya, soal disembuhkan terlalu mudah. Ya. Tapi dia mau dari dalam menguduskan kita sampai sempurna seperti Yesus. Yesus adalah manusia yang sempurna. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Haleluya. Dan Allah bisa melakukannya. Seperti Allah Roh Kudus, Allah Bapa melakukannya di dalam bayi Yesus sampai dia usia 33,5 tahun. Ya. Jadi Yesus itu roh, jiwa, tubuhnya itu sempurna. Oke. Yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat 17. Ya, firman Tuhan bilang di sini, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi dikuduskan oleh kebenaran. Firman-Mu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ketika firman itu menjadi kebenaran dalam diri kita, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sekedar kata-kata, tapi menjadi kebenaran dalam diri kita. Nah, ketika firman itu sudah menjadi kebenaran dalam hidup kita, maka kebenaran yaitu firman menguduskan kita. Haleluya. Jadi izinkan Roh Kudus memimpinmu, memenuhimu, menguasaimu. Tangkap keinginannya, tangkap perasaannya, eksekusi dalam bentuk pikiran, isi hatimu, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tindakan. Nah, dia sedang menguduskan. Terus terima firman. Firman itu akan menguduskan. Haleluya. Haleluya. Jadi firman itu bukan sekedar hafalan, tapi menjadi kebenaran. Kalau firman itu sudah menjadi kebenaran, oh gitu maksudnya rupanya. Nah, udah tahu deh, sudah tahu kebenaran. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau ada sesuatu yang gak sesuai kehendak Tuhan, dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan. Lalu firman yang menjadi kebenaran itu menguduskan, menyucikan, membersihkan, menyempurnakan. Karena firman yang sempurna. Haleluya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah, hanya terima terus firman. Ya, ketika kita berhafrutah, ketika teman-teman kita bagikan firman Tuhan yang dia dapat, kebenaran yang dia dapat, saudara menangkap, iya juga ya. Nah, itu sedang menguduskanmu. Haleluya. Makanya saudara baca Alkitab tiap hari bukan maksudnya supaya kau ahli teologi ya. Tujuannya supaya kau pandai ayat-ayat, supaya bisa nanti disuruh khotbah di depan, bukan itu tujuannya. Tujuannya dalam dirimu firman itu menguduskan. Kalau firman itu bukan sebatas kata-kata, bukan sebatas pengetahuan, tapi kebenaran yang berdampak memerdekakan sampai menguduskan. Haleluya. Ya, saya pernah, saudaraku, melayani orang muda. Dia buka hatinya, dia persembahkan tubuhnya, dia tundukkan pikirannya kepada firman, dia berdoa menginginkan. Ketika saya sampaikan firman, tiba-tiba saudaraku dia gelepar-gelepar, kerasukan dia. Lalu saudaraku saya tahu, ya, setannya mulai tertebakan. Karena firman yang dia terima itu jadi kebenaran, mulai masuk. Firman itu saudaraku seperti api bagi setan, bagi semua yang bukan dari Tuhan. Akhirnya kepanasan setan itu akhirnya bermanifestasi, leper-leper dia. Jadi saya tahu ini setan. Lalu akhirnya kita keluar, kita usir, kita tolak dia sehingga dia pelepasan, dia bebas. Hingga saudaraku kebenaran itu memerdekakan dia. Haleluya.
Tadinya tenang dia ibadah, memuji Tuhan, nyanyi, ketawa-ketawa, haleluya, berdoa. Ketika dia mendengar firman itu masuk kebenaran, dia mulai terusik iblis dan semua kekuatannya. Akhirnya iblis gak tahan, manifestasi. Nah, kita tahu, usir dengan kuasa Tuhan. Akhirnya dia lepas. Firman itu menjadi kebenaran bagi orang itu dan memerdekakan orang itu. Haleluya, haleluya. Ya itu saudaraku. Makanya perlu firman itu. Makanya saya sudah banyak belajar dari pelayanan itu. Saya nggak mau mengusir setan dari orang kalau dia nggak bakalan kita layani terus diisi firman, karena bahaya nanti. Alkitab bilang kalau setan diusir karena kuasa Tuhan, maka setan pergi, tapi orang ini kosong, nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus, kosong. Lalu setan datang, ajak teman yang lebih jahat, 7 kali lipat lebih jahat. Makanya kita bilang, kayak dulu ada margasian polisi, istrinya Guru Siregar, itu diganggu setan. Setelah saya kasih pelepasan, oh Name, kau harus datang ibadah terus di sini sampai 1 tahun, ya kan? Nah, seperti itu. Karena apa? Jangan sampai kosong masuk, lebih jahat, ya lebih payah kita melayaninya. Nah itu makanya tak usah pun dulu diusir setannya, walaupun dia memang ada, biar firman itu nanti bekerja. Ketika dia menerima kebenaran itu masuk dalam hati pikirannya, setan mulai keberatan, mulai gelisah, mulai manifestasi, mulai melawan, berontak dalam diri orang ini. Kita tinggal usir, keluar. Orang ini udah terima firman, mau masuk gak boleh lagi nanti. Mungkin dianya gak bisa melawan, tapi kita kan sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Keluar, lalu kita teguhkan aja dia, gak bakalan datang lagi. Haleluya. Tapi kalau enggak, siap diusir setannya, dia nggak mau datang Tuhan, nggak diisi lagi, nggak ada Roh Kudus, wah dia aja setan yang udah diusir itu, ya kan? Kalau setan itu diusir kan sakit hati dia, karena dia dipaksa, dia mau bertahan dipaksa dia, dieksekusi dia, disiksa dia, dan dia balas dendam. Akhirnya begitu ada kesempatan, wih ini kosong, nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus. Imannya ini pun lagi lemah, diajaknya temannya, oh yuk. Makanya Alkitab bilang bisa 7 kali lebih parah keadaan orang itu. Tapi kalau ada firman, nggak boleh. Nah, firman itu seperti api bagi setan. Haleluya. Makanya nggak boleh orang kerasukan setan kalau ada Roh Kudus bekerja, kalau ada firman kebenaran, dan nggak bisa. Nggak bisa silau mata setan dia. Haleluya. Jadi kalau banyak dosa di pikirannya, di hatinya, di tubuhnya, memang ini ada tempat yang nyaman bagi setan kan? Masuk dia diam-diam. Ya akhirnya setan ini tujuannya mencuri, membunuh, binasakan tanpa orang itu sadar, ya kan? Nah jadi terima terus firman. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 3. Baca kuat dulu, Yohanes 15 ayat 3. Siapa yang dapat? Amin. Yang dapat, cepat. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Firman yang dikatakan Tuhan sama kita, yang masuk ke hati pikiran kita, itu membersihkan. Pikiran kita ini banyak yang kotor ini. Hati kita ini banyak yang kotor. Tubuh kita ini juga najis ini banyak. Sudah disucikan oleh darah Yesus pun kadang-kadang masih banyak yang kotor ini. Jadi bagaimana caranya? Ya pakai firman. Haleluya. Firman itu membersihkan roh kita, menguduskan, membersihkan, menyucikan roh jiwa tubuh kita. Bersih itu sehat itu kuat itu menang itu bahagia. Semua ada hubungan. Karena ada orang bahagia kalah. Selalu alasan orang kalah itu karena lemah, karena tidak tahu
Tapi kamu akan mengetahui kebenaran. Singkapkan firman itu menjadi kebenaran dalam hidupnya, bukan sebatas pengetahuan di pikirannya, tapi lebih dari itu jadi kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan dan mengudus, dan firman yang kita terima membersihkan. Saya belajar secara psikologi, secara ilmu kejiwaan. Ya, nggak pala sulit belajar psikologi, sedangkan belajar alam roh pun sudah kita belajar. Psikologi ya gampang. Ya, gini. Sebelum kita bertobat, kan udah masuk ide-ide, pikiran-pikiran yang nggak benar-benar di otak kita. Mulai kita bayi, udah banyak terekam itu sampai. Katakanlah kita bertobatnya umur 25 tahun misalnya. Di 25 tahun itu udah banyak itu masuk. Udah tubuh kita ini terlatih hidup cocok dengan dunia dan dosa. Jiwa kita ini udah terlatih connect terus. Roh kita, hati kita juga terkonek. Sakit hati lah, kesombongan itu penyakit rohani. Kesombongan, sakit hati, murah tersinggung, pahitan lah, murah khawatir, takut, ya kan? Itu bagian roh. Nah, pikiran juga, perasaan juga, keinginannya juga cenderung kepada dosa. Jadi tubuhnya juga sudah terlatih dengan kebiasaan buruk. Ya, misalnya udah biasa minum tuak, ya harus minum tuak terus, merokok. Jadi dan banyak lagi. Tubuh ini sudah terlatih. Kalau 20 tahun ya 20 tahun. Jadi merubah kebiasaan itu kalau dengan kekuatan sendiri nggak mampu, tapi oleh kekuatan Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan yang menguduskan seluruhnya. Bagaimana? Lewat rohnya yang kita terima. Ikutin aja. Dia akan memberikan keinginan, perasaan, pikiran, ide-ide, dan dia kasih firman juga. Kamu bersih karena firman. Haleluya. Nah, pikiran kita ini ada disebut pikiran sadar. Kamu dengar khotbah saya ini kalau masih nyambung, masih pakai pikiran sadar. Ya, jadi kalau apa yang ku bilang ini nggak nyambung, pikiran sadarmu udah nggak main lagi. Tapi di samping pikiran sadar, ada juga pikiran tidak sadar. Yang berbahaya ini. Dan pikiran alam bawah sadar. Ini juga bahaya. Jadi itu udah diisi. Kalau pikiran sadar ini bisa begini. Kau tadi curi ayamku ya? Otaknya berpikir. Kalau aku bilang iya baru aku. Gak ada. Tapi kalau pikiran tidak sadar dan alam bawah sadar, nggak bisa dimanipulasi. Haleluya. Hanya contoh, orang bermain di pikiran alam bawah sadar dan tidak sadar. Waktu dia tenggen, mabuk. Kalau dia minum tua atau minum apalah, minum keras, itu semua ngomongnya bukan dari pikiran sadar. Kalau pikiran sadar, nggak main lagi itu. Alam bawah sadar tidak sadar. Itu yang keluar, yang terekam semua keluar. Dia ngomonginya, karena apa yang keluar itu juga atas perintah otak. Tapi otak tidak sadar dan bawah sadar. Nah itu yang ngomongin. Nah orang yang dibius, baru operasi bius, hampir mau tidurlah dia. Nah itu ngigo dia. Wah itu nampak nanti. Atau selesai operasi kan bangunlah dia, tapi belum habis kekuatan biusnya. Nah nampak itu nanti. Kalau dia tukang merepet, akan merepet dia terus. Kalau tukang marah, keluar itu semua. Ya. Kalau dia tukang togel, ditanya nomor berapa, dibilang dia itu. Karena udah hafal, udah masuk itu rekam. Haleluya. Ya, jadi kalau kita diisi terus, waktu sadar kita baca, renungkan seperti ini, itu alam bawah sadar dan tidak sadar juga merekam. Kalau yang alam bawah sadar ini banyak manipulasi ini.
Yang bahaya bawah sadar dan tidak sadar itu. Itulah yang disebut spontan, refleks. Itu dari bawah sadar tidak sadar itu. Lompat kucing langsung cakap kotor. Nah itu saudaraku, itu sudah memang dari alam bawah sadar tidak sadar. Kalau pakai sadar dia nggak akan ngomong begitu. Tapi semuanya udah terekam. Haleluya. Haleluya. Nah, contoh, kalau orang ini bicara di luar Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan, ada istilah belum tua mulak budak dana. Artinya pola pikir sadarnya sudah lumpuh. Maka dia berpikir dari alam bawah sadarnya. Kalau anak-anak kecil kan nggak ngerti itu kan. Kata ngerti itu dia memakai alam bawah apa? Otak sadar. Kalau bayi, otak sadarnya belum main. Otak bawah sadarnya sama ini gitu ya, instingnya namanya. Nah, jadi dia, saudaraku, dia bisa kencing di celana, berak di celana. Bayi, kencing. Nah, itu makanya saudaraku, numpung saudara belum sampai 70 ke atas, ayo bersihkan otak bawah sadar, otak sadar. Karena seperti kau berpikir dalam hatimu, dalam dirimu, seperti itulah yang kau. Misalnya kau belum dibersihkan dari kebencian oleh firman itu sudah datang mengampuni setiap perjamuan kudus, ya jangan kita mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kita harus memiliki sifat. Kita nggak mau. Nah, ketika otak sadarmu tidak berfungsi lagi mengkontrol dirimu, maka yang bermain adalah bawah sadarmu. Ya, makanya kau akan terus mengeluarkan semua kebencian, terus akan mengeluarkan dendam, terus akan mengeluarkan semua unek-unek. Bisa? Nah, misalnya dia nggak mau bertobat, merepet. Waktu sadarnya dia merepet. Merepet itu kan dari karang semua. Biasanya orang merepet pintar otaknya. Karena untuk mengatakan itu kan diolah otaknya dulu kan. Nggak ada orang merepet payah ngomong. Kan dia ngomong itu. Dan orang ngomong kan dari otak kan. Dan waktu alam sadarnya. Nah, ketika otak bawah alam sadarnya lumpuh karena sudah tua, maka alam bawah sadar dia merepet juga nanti. Ya, jadi kalau dia orangnya dulu tukang kerja, ketika otak bawah sadarnya nggak main lagi, dia nggak tahu itu siang malam apa, nggak tahu dia. Tengah malam pun kerja dia, ngepel dia, gosok dia, tidur bilang, enggak udah pagi nih. Nah biasanya orang seperti ini firman itu nggak masuk. Suruh mengampuni nggak mau, suruh buang kesombongan nggak mau, suruh baca Alkitab nggak mau, renungkan nggak mau, hafrutan nggak mau, semua nggak mau. Ya, nah berbadau susah. Kata lagu Batak kan, nagu baik doa susah, asaku tahu ada anggur. Gak ada yang kebetulan. Haleluya. Haleluya. Nah ini salah satu tips bagaimana kau sehat sampai mati. Sikit-sikit dulu dikasih. Makanya menurut saya semakin kau tua harus semakin giat kau ikut Tuhan. Mau cari uang lagi kau rumah. Giat ini saudara ikuti kelemahan tubuhmu. Anggap itu ibak karena bosoi mana kan itu. Justru makanya pemerintah lihat orang-orang udah 56, 55 nggak sanggup lagi dikerjain, dipensiun kan? Nah, maksudnya nggak boleh lagi kerja seperti orang-orang muda. Nah, secara rohani juga saudaraku, kalau udah usiamu 50 ke atas, nggak kencang kau ikut Tuhan, ngisi firman, payah nanti. Nggak lolos kau di umur 70 tahun, nah, repot kau nanti. Saya udah survei. Kenapa orang sering mimpi dicekek hantu, dikejar hantu?
Karena belum terekam firman itu ke dalam. Jadi setan itu nggak takut sama dia. Setan itu takut sama firman yang hidup dalam diri kita, sama roh yang bergerak dalam diri kita. Alkitab bilang di mana roh Allah bekerja, di situ kemerdekaan. Nggak boleh roh Allah bekerja, setan bekerja. Roh Allah nggak bekerja, setan bekerja. Kalau roh Allah bekerja, setan nggak bisa. Kalau firman hidup, nggak bisa lagi yang lain. Firman itu membersihkan, menguruskan. Kenapa sering orang jatuh dalam dosa? Kita udah belajar berjaga-jaga, berdoa. Waktu berjaga-jaga kita dilatih kepekaan, fokus dengan Tuhan, menerima arahan Tuhan. Berdoa kita dilatih juga untuk terus terkonek dengan Tuhan. Jika kita baca firman, kebenaran masuk, kemerdekaan, menguduskan. Roh Kudus bekerja ketika kita ikuti keinginan. Udah, Roh Kudus dan firman itu akan menguduskan, menyempurnakan kita. Dan itu dahsyat. Saudara akan cepat bertumbuh. Ya. Jadi kalau saudara apa itu apruta lagi katanya. Ya udah, saudara nanti. Nah, mumpung sekarang masih sehat-sehatnya, masih bisa pakai otak sadarmu, ayo kejar. Siapa yang udah selesai membaca Alkitab sekali dari Kejadian ke Wahyu? 7 tangan. Sekali. Siapa yang 2 kali? 3 kali? Wah, 4 ya? Oh berarti. Tapi harus kebenaran ya. Kalau pengetahuan, kepalanya besar, rohnya nggak besar. Haleluya. Baca. Berbincangkan. Jadi bukan supaya ada ayat-ayat bisa khotbah nanti. Bukan itu tujuan utama untuk diri kita. Sudah kita dapat, kita bagi, tinggal berbagi sama orang lain. Haleluya. Waktu untung dikirim orang HSC kunjungan kaum ibu itu, apanya videonya. Ketika dari video itu agak gila-gila juga kaum ibu dari rantau menangani gila-gila. Karena persiapan. Dengar firman doa fakultas, ikuti doa puasa. Begitu disuruh gak gila-gila lagi kita. Iya, baru situ nanti padahal waktu itu kesempatannya mereka haus sekali, luar biasa kalau kita sudah siap kan. Nah, tetapi itu juga mengajar kita untuk lebih siap lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah seperti itulah Tuhan menguruskan kita. Oke, Mazmur 119 ayat 9, baca kuat. Mazmur 119 ayat 9. Yang dapat baca kuat. Cepat. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Iya, dengan menyelaraskan hatinya, pikirannya, ngomongnya, langkahnya dengan firman. Oke? Menjaganya, artinya menselaraskannya. Itu keputusan, ya. Untuk sempurna itu perlu ada keputusan dari kita supaya Tuhan mengerjakannya. Kita bilang ya Tuhan, lalu Tuhan bekerja. Caranya iya, ada komitmen, ada keputusan kita. Ya. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Firman yang kita sudah hafalkan, yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang dikatakan Roh Kudus, simpan di hatimu. Setan gak berani lagi masuk. Kau tak berdosa. Begitu caranya Tuhan menangkis dosa dari hidupmu. Karena hatimu adalah sumber di mana hatimu dipenuhi oleh firman, diisi oleh firman. Kalau kau simpan, jangan simpan sampah, jangan simpan sakit hati, simpan perkataan yang nggak membangun, nggak benar. Kita jangan peka di situ, kita harus berlatih, ya, karena kita nggak hidup dengan apa kata orang, kita hidup oleh apa kata Tuhan. Amin. Hanya kata orang itu nggak usah terlalu dipusingin lah. Cukup ditegur aja sudah, didoakan sudah. Yang penting sama kita apa kata Tuhan. Itu yang kita dengar, kita respon, isi, simpan, penuhi. Karena hati ini adalah sumber. Dari sinilah keluar.
Haleluya. Haleluya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firman Tuhan. Firman Tuhan kan enak semua. Manis, sedap didengar, sempurna, kudus. Simpan. Ayo. Sampai mimpimu pun mimpi firman. Ngomong firman, ngigau firman. Refleksmu firman semua. Haleluya. Refleks itu. Maka uang Tuhan. Haleluya. Itu nggak bisa dibuat-buat, itu latihan. Yang bisa dibuat-buat pakai otak sadar. Haleluya. Jadi bukan kita Tuhan mengerjakannya, tapi kita harus ada ada keputusan. Hidup ini adalah keputusan. Tuhan memanggil namamu, ku jawab ya. Ayo. Jadi kalau hal-hal firman sudah peka, tajam, akurat kita menangkap, kalau hal-hal yang lain gampang. Matematika gampang, kimia gampang, fisika gampang, ilmu kedokteran gampang. Karena ilmu yang paling tinggi, ilmu maha tinggi itu kan firman. Hal-hal rohani. Kan anak Tuhan itu hebat itu. Karena kalau pengetahuan itu kan masih main otak kan, nalar kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang maha tinggi, yang rohani, itu kan main roh orang yang hidup, yang terkonek dengan Tuhan. Makanya kalau mau dikasih gelar sama si Musa, profesor doktorat itu, tahu dia semua nama-nama binatang dan dia menyebut apa, memberi nama. Dia bisa merawat seluruh taman Eden dan dia pasti hafal itu buah-buah di sana. Pohon apa itu, jenis apa. Bahkan si Musa tahu dia kayak mana si Adam dulu ciptakan, di mana itu dulu. Padahal dia ratusan tahun belum ada itu. Tapi Tuhan memberitahu dan dia menjadi tahu. Haleluya. Haleluya. Artinya yang maha tinggi memberitakan pengetahuan. Makanya takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, perbulan hikmat dan pengetahuan. Amin. Amin. Jadi kalau ilmu yang maha tinggi kalau sudah nangkap, ya ilmu yang di dunia ya nggak kalah sulitnya itu. Tapi harus kita pelajari. Makanya ketika Tuhan kasih hikmat sama Salomo, bisa ditangkapnya semua ilmu di dunia ini. Mudah dia belajar. Makanya secara manusia orang lihat, tak ada orang sepintar Salomo. Ini kasih Tuhan hikmat. Haleluya. Haleluya. Nah, cuma tidak sampai hanya di situ, harus roh, jiwa, tubuh. Jadi dua kuncinya supaya kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Ikutilah Roh Kudus. Belajar dari pimpin Roh Kudus. Jangan oleh pikiran, keinginan, perasaan, idemu saja, keinginan dagingmu saja. Ikutilah, karena dia ada dalam dirimu. Biarkan dia bergerak bekerja. Dia akan menguruskanmu. Ya kan? Terima terus firman. Ya, saya pernah belajar dari seorang ahli psikolog. Orang yang sering main catur, suka main catur dan sering main catur, nggak bisa pikun. Kenapa? Karena otaknya lebih dipekerjakannya. Hanya kan catur nggak meluluskan kita kan. Tapi kita alihkan aja, tak usahlah main catur, boleh sekali-sekali, apa-apa itu. Bukan haram hukumnya, enggak. Ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi, merenungkan firman, menghafalkan firman Tuhan, membaca, merenungkannya, menulis lagi. Haleluya. Oh, itu dahsyat. Nanti disempurnakan firman itu. Ketika firman itu menjadi kehidupan firman itu kan jadi kehidupan, firman kan sempurna. Jadi sempurna kita. Makanya bisa kalau nggak sakit nanti sampai mati. Haleluya. Haleluya. Makanya aku yakin kalau betul-betul kamu ini khususnya orang muda ikuti arahan ini, oh hebat-hebat kamu nanti. Jadi untuk saya tujuannya kalau hebat untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan meleset ya. Ingat itu. Ya gua udah tua masih punya keinginan yang hebat, cuma yang saya batasi ke pelayanan aja.
Kalau enggak bisa kemana-mana melesat. Tapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Karena hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar mencapai keinginan kita atau kesuksesan kita. Siap? Amin. Udah tahu caranya supaya kita berhasil dikuduskan Tuhan? Amin. Disempurnakan? Ya. Dipulihkan? Satu, dengan Roh Kudus. Caranya tahu? Kerjasama dengan Roh Kudus? Iya. Yang kedua? Dan firman. Tahu caranya bagaimana supaya firman itu menguduskan? Sampai jadi kebenaran. Sampai gini. Iya ya. Aduh. Nah, udah tahu tuh. Udah tahu kebenaran. Tapi kalau masih menghafalnya belum sampai jadi kebenaran. Sampai aduh Tuhan, sampai dia nangis, sampai dia ambil keputusan. Oh ya Tuhan. Udah masuk kebenaran. Udah begitu kebenaran itu bekerja, menguduskan, memerdekakan, terus. Akhirnya kita nanti dijemput Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.